Sebagai seorang peruqyah biasanya sangat fatal yang dilakukan yaitu dengan meminta upah kepada seorang pasien. Contohnya seperti ini. Saya pernah menemukan kasus yaitu seorang peruqyah minta upah di dalam pengeluaran jin yang ada di dalam diri pasien. Bu, aku gelem ngetokno jin yang ada di dalam diri suaminya ibu, tapi dihitung ya 1.250, 1.250, nanti di telinganya 250, di badannya 250, di kakinya 250. Ini sudah salah kaprah di dalam ruqyah. Mulai tak? Ya, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di channel YouTube kami Riza Manisi, yang mana kita hampir 3 minggu tidak bertatap muka kembali di channel YouTube kami, yang mana sehingga banyak yang ingin bertanya, ya, banyak yang memberikan pertanyaan-pertanyaan khusus masuk ke dalam WA kami, yang mana kita pilih dan akhirnya alhamdulillah ada beberapa yang perlu kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tentunya pada malam hari ini kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang fatal yang sering atau terkadang dilakukan oleh seorang peruqyah. Nah, ini agar kita seorang peruqyah ini supaya tidak terjebak di dalam urusan-urusan atau perbuatan-perbuatan atau ya, perilaku yang nanti itu bisa menjadikan fatal kita, salah kita di dalam melakukan ruqyah kepada seseorang. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, kesalahan fatal seorang peruqyah ketika meruqyah seseorang, ya, melakukan ruqyah kepada diri seseorang, itu yang biasanya seorang peruqyah itu hanya yakin dan meyakini dan bersandar pada ayat yang dibaca ketika dia melakukan ruqyah terhadap diri seseorang. Jadi ini kesalahan yang sangat fatal. Kenapa? Ketika seorang peruqyah itu hanya
menyandarkan diri atau meyakini bahwasanya yang ayat Al-Quran yang akan dibaca itu bisa mengeluarkan gangguan-gangguan negatif atau mengeluarkan jin atau sihir yang ada di tubuh seorang pasien, maka seorang peruqyah tersebut sudah terjebak dalam yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, maka yang harus dilakukan bagaimana? Jangan sampai seorang peruqyah itu menyandarkan dirinya terlalu kepada ayat yang dibaca. Karena apa? Pada dasarnya bukan ayat tersebut yang bisa mengeluarkan sihir ataupun segala sesuatu yang negatif pada diri pasien, tetapi di belakang itu ada yang lebih dahsyat, punya kekuatan yang lebih, siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, yang harus diperbaiki oleh seorang peruqyah bukan lagi dia bersandar pada ayat yang dibaca, entah itu ayat kursi, ayat Al-Quran dan sebagainya, tapi yakin bahwasanya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih dahulu meminta kepada Allah agar supaya tujuan dari ruqyah itu dipermudah oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, agar sihir, santet atau apapun itu yang mengganggu pada diri pasien melalui ayat yang dibaca nantinya bisa mudah untuk keluar dari tubuh seorang pasien. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah yang harus diyakini bahwasanya seorang peruqyah jangan sampai terjebak di dalam ayat yang dibaca, tetapi seorang peruqyah harus yakin bahwasanya hanyalah Allah yang dapat membantu dirinya dalam melakukan tugas, yaitu ruqyah kepada seorang atau diri seorang pasien. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dan yang kedua yang biasanya kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan oleh seorang peruqyah, yaitu terkadang terlalu mempercayai apa yang dikatakan oleh jin yang ada di dalam tubuh pasien. Terlalu mempercayai. Contohnya seperti ini. Ketika kita ruqyah seseorang dan jin itu akhirnya ngomong, ya, mengungkapkan sesuatu di dalam perkataannya, saya ini disuruh oleh si A untuk menyakiti diri anak ini. Terlalu mempercayai, akhirnya apa? Kita lupa bahwasannya jin tadi sebenarnya hanya apa? Membohongi diri kita, ya. Membohongi seorang peruqyah, membohongi seorang yang ada di sekitar itu, ya. Adu domba. Sing ngongkon aku mrene komang tonggo sampean dhewe, gak ada teko kene. Nah, itu hati-hati, jangan terlalu mempercayai perkataan sosok jin yang ada di dalam tubuh seorang pasien ketika dia ditanya, ya. Bagaimana yang harus dilakukan? Yaitu cukup tujuan kita yaitu penyembuhan, tujuan kita yaitu untuk pembersihan diri, tujuan kita yaitu untuk meruqyah seseorang, sudah keluarkan, selesai. Tanpa harus banyak kata, tanpa harus banyak kita terlalu mempercayai apa yang dikatakan jin tersebut. Karena apa? Nantinya yang terjadi setelah ruqyah selesai, yang terjadi adalah timbul rasa, yaitu saling membenci, ya. Timbul rasa yaitu saling ingin menyakiti satu sama lain. Oh, gak disangka ternyata api ngarepe tok, burine dein dadekno aku koyo ngene. Hati-hati saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Seorang peruqyah harus lebih teliti dan harus lebih jeli, ya, supaya tidak terjebak di dalam permainan yaitu makhluk, yaitu jin tersebut. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah,
Dan yang ketiga yaitu kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh seorang peruqyah. Ini hati-hati. Saya sering mengamati orang meruqyah, baik itu live di TV ataupun di media-media sosial, bahkan di YouTube yang sekarang ini marak tanda kutip. Saya perhatikan apa yang sangat fatal. Seorang peruqyah yaitu menggunakan cara-cara kekerasan. Nah, ini. Jadi dia menggunakan cara-cara kekerasan dengan apa? Intimidasi terhadap jin tersebut. Contohnya bagaimana? Yaitu dengan kalau gak metu, kalau nggak keluar kamu dari tubuhnya anak ini, maka akan saya bakar kamu. Dalam artian apa? Akhirnya dia mengambil korek api. Nah, ngambil korek api. Kalau kamu nggak bisa keluar dari tubuhnya anak ini, maka kamu akan saya bakar. Akhirnya apa? Yang dibakar tubuhnya seorang pasien. Atau kalau kamu nggak mau keluar dari tubuhnya anak ini, maka kamu akan aku potong tangannya, potong, del. Nah, ini ngapain gitu loh? Ya, nggak perlu seorang peruqyah, nggak perlu seperti itu. Ya, kalau kamu mampu segera keluarkan, selesai. Tanpa harus atraksi di dalam melakukan ruqyah gitu loh. Ya. Kakinya potong, Allahu Akbar. Lehernya potong, Allahu Akbar. Apa-apaan nih seperti ini ya. Ini sangat fatal ini sebagai seorang peruqyah. Tidak perlu kita atraksi di depan seorang keluarga pasien ataupun keluarga orang yang kita ruqyah supaya dilihat, wah hebat ya, bisa motong tangannya jin dan lain sebagainya. Tidak perlu, sudah. Ini sangat fatal ini. Hindari hal-hal seperti ini. Ya. Atau dengan apa? Dengan cara mencekik. Ya. Cekik kamu, tak tekek kamu, kan kamu tuh tak tekek. Nah, tak tekek itu sih buat tekek itu sapa? Jin ta. Ya. Jadi harus tahu. Sudah, tujuan kamu apa ke situ, seorang peruqyah membersihkan, sudah, keluarkan, selesai. Ketika dia sudah keluar, segera apa yang dilakukan itu pagari seorang pasien tersebut, selesai. Kemana dia keluar, urusan dia mau kemana, arah mana, sudah. Tidak perlu kita menyakiti makhluk Allah, yaitu namanya jin tersebut. Karena apa? Bisa jadi dia sekarang ini melakukan kejahatan, tapi suatu saat qadarullah, jin itu juga makhluknya Allah, maka bisa jadi suatu saat dia mendapat hidayahnya Allah menjadi lebih baik lagi, tidak mau menyakiti orang lagi. Loh, bagaimana di saat kita mau Allah sendiri tidak begitu amat ya, ketika melihat manusia sendiri dengan dosanya yang begitu banyak pun tidak sampai menyakiti seperti itu. Ada kesempatan untuk tobat, baik itu dalam diri manusia atau jin yang menyakiti diri seseorang. Maka jangan sampai kita terjebak di dalam permainan seperti tadi ya, tak potong tanganmu, potong, tak iris kupingmu, laopong, atraksi namanya. Tidak usah, tidak perlu seperti itulah. Dah, kamu bisa bersihkan, selesai. Setelah itu selebihnya baru kita pagari. Itu langkah yang bagus untuk seorang peruqyah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dan yang keempat ya, atau kelima ini, sebagai seorang peruqyah biasanya sangat fatal yang dilakukan, yaitu dengan meminta upah kepada seorang pasien. Contohnya seperti ini. Saya pernah menemukan kasus, yaitu seorang peruqyah minta upah di dalam pengeluaran
jin yang ada di dalam diri pasien. Bu, aku gelem ngetokno jin yang ada di dalam diri suaminya ibu, tapi dihitung ya 1.250, 1.250, nanti di telinganya 250, di badannya 250, di kakinya 250. Ini sudah salah kaprah di dalam ruqyah. Ya. Jangan pernah kita memanfaatkan situasi seorang pasien, akhirnya kita peras sampai hutang sana, hutang sini, gak ada uang, ingin penyembuhan, gak bisa apa-apa lagi, sampai habis hartanya untuk kita kuras. Ya. Janganlah seperti itu, jangan fatal seperti itu. Dah, kita niatkan ilmu yang kita dapat ini karena ilmunya Allah, minallah, dari Allah. Maka kita niatkan, yaitu di awal kita untuk melakukan ruqyah, benar-benar jiwa sosial kita yang kita utamakan. Selebihnya kalau kita dikasih oleh orang tersebut tanda terima kasih, kita terima. Kalaupun tidak ada, ya sudah, tidak pernah kita harapkan banyak tentang apa yang sudah kita lakukan terhadap diri pasien. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dan yang terakhir yang biasanya dilakukan seorang peruqyah yang sangat fatal, yang terakhir ini biasanya tidak, tapi jarang ya. Apa? Mengikuti kemauan jin tersebut. Ya. Aku gelem metu lek, aku dibeleno petik ireng polos. Ndak perlu. Petik cemani ya, ayam cemani, aku gelem metu lek, aku dikai mangan, aku gelem metu lek, aku gelem diadusi banyu peceren. Ya, jadi jangan pernah kita melakukan keinginan apa yang diinginkan oleh jin tersebut kepada diri kita. Itu sangat fatal, hati-hati. Contohnya gini, aku gelem metu lek kayak panganan, kalau dikasih makanan dulu, akhirnya kita kasih makanan bunga, makan dia. Apa yang terjadi nanti? Nah, setelah dia kenyang, tenaganya pulih, nggak lagi takut sama kita, kita nanti yang akan ditantang oleh dia. Tenaganya pulih habis makan. Padahal seharusnya tanpa makan pun kita bisa mengeluarkan. Jangan ada negosiasi di dalam kita meruqyah dengan makhluk-makhluk berupa yaitu jin. Sangat fatal. Oh ini Pak, ini kalau bisa keluar kalau dia di syaratnya itu belikan pisang raja. Wah, syaratnya dia bisa keluar kalau disembelihkan apa 1 ekor kerbau. Wah, ini hati-hati. Seorang peruqyah jangan pernah bermain seperti ini. Akan terjebak dengan suatu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan dari awal kita lillah billah, dan yang kedua insya Allah jangan pernah kita tendensi dengan duniawi kita, maka Allah akan menggantikan apa yang menjadi kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jangan pernah kita yaitu menggunakan waktu kita atau menggunakan kesempatan untuk apa, atraksi di depan orang lain ya, dengan cara memotong tangannya jin, tak potong tangan, tak belek, tak congkil matamu. Nah, suatu saat dia ada kesempatan untuk taubat kepada Allah, Pak, insya Allah akan lebih baik kehidupan dia. Maka jangan pernah kita melakukan hal-hal yang sangat fatal yang sering dilakukan oleh seorang peruqyah. Siapapun dia, kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja dari kami, Riza Manisi. Bila ada salah khilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.